Pemirsa, 3 terdakwa yakni Ricky Rijal, Richard Eliezer dan Kuat Makruf hari ini dihadirkan dalam sidang lanjutan pembunuhan kasus Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan juga menghadirkan 10 orang saksi dari pihak kepolisian. Dan seperti apa lengkapnya dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita kembali berbincang lagi bersama dengan Ahir Nasution. Baik Ahir, kembali kami tanya lagi, begitu masih on schedule berarti ya pukul 9.30. Ini nampaknya di belakang Anda juga sudah mulai banyak ramai kesaksian di sana juga yang hadir. Silakan laporannya Ahir. Ya Yudi, sejauh ini masih on schedule sekitar pukul 9.30 persidangan akan dimulai. Ini kalau kami pantau memang ini tinggal menunggu kedatangan dari jaksa penuntut umum dan juga tim penasihat hukum dari ketiga terdakwa. Kalau kami pantau juga para saksi-saksi yang dipanggil hari ini sudah ada yang tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau kami pantau tadi di ruang saksi di pengadilan ini kami melihat ada AKBP Ridwan Soplanit, yaitu mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Ini sudah ada di ruang tunggu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tentu kira-kira sekitar 9.30 nanti akan dimulai oleh majelis hakim yang dipimpin oleh Wahyu Iman Santosa. Dan memang ada 10 orang saksi yang hari ini dipanggil oleh pihak jaksa penuntut umum untuk memberikan keterangan di hadapan majelis hakim. 10 orang ini merupakan anggota kepolisian, baik itu yang berdinas di Polres Metro Jakarta Selatan ataupun yang pernah berdinas di Propam Polri. Seperti yang saya katakan tadi, selain Kasat Reskrim ataupun mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit, kemudian juga ada mantan Kabak Gakum Propos Propam Kombes Susanto Haris. Kalau kita lihat peran dari Kombes Susanto Haris dalam persidangan sebelumnya, ini merupakan orang yang mendampingi Ahmad Sahrul, merupakan driver ambulans yang membawa jenazah dari almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dari komplek rumah Verdi Sambo di Duren 3 ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, di mana Ahmad Sahrul didampingi oleh Kombes Susanto ini. Kemudian juga ada penyidik dari pihak Polres Metro Jakarta Selatan, di mana mereka yang melakukan olah tempat kejadian perkara ketika kemudian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat tewas ditembak oleh Barada Richard Eliezer, di mana tim penyidik dari Polres Jakarta Selatan inilah yang melakukan olah tempat kejadian perkara, di mana ada beberapa tim ataupun anggota kepolisian yang datang ke lokasi. Salah satunya adalah Rifaizal Samuel, kemudian juga Arsad Deva Gumenawan, kemudian dibantu oleh para Aibtu dan juga Bintara, di mana ketika itu mereka menginterogasi para terdakwa. Salah satunya adalah Richard Eliezer dan menanyakan apakah memang yang menembak Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat ini adalah Richard Eliezer, dan ketika ditanyakan oleh penyidik, Richard Eliezer ini mengaku melakukan penembakan ketika itu. Kemudian penyidik pada waktu itu juga melakukan interogasi begitu kepada para terdakwa, khususnya kepada Richard Eliezer, dengan pertanyaan yang cukup keras untuk kemudian menggali keterangan dari para terdakwa. Namun ketika itu Verdi Sambo yang berada di lokasi kemudian mengumpulkan para penyidik ini dan kemudian memberikan arahan seperti itu untuk tidak terlalu keras untuk menginterogasi Richard Eliezer ini, mengingat ada beban psikologis yang ditanggung oleh Richard Eliezer ketika itu. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Verdi Sambo, yang mengatakan bahwa Richard Eliezer ini telah membela kehormatan keluarga dari Verdi Sambo, dan ketika itu juga Verdi Sambo mengatakan kepada para penyidik dari Polres Jakarta Selatan ini, bagaimana jika kejadian ini terjadi kepada kalian? Maksudnya adalah kejadian pelecehan seksual yang waktu itu masih diskenariokan oleh Verdi Sambo kepada para anggota Polri. Dan mendengar perintah itu memang boleh dikatakan para penyidik dari Polres Jakarta Selatan ini ciut nyalinya, karena memang mendapatkan arahan dari Verdi Sambo yang waktu itu masih berpangkat Jenderal Bintang 2 dengan jabatan Kadif Propam Polri. Tentu peristiwa inilah nanti yang akan didalami oleh jaksa penuntut umum dan juga majelis hakim, dikaitkan dengan rencana ataupun pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Verdi Sambo, Putri Chandrawati dan juga 3 terdakwa lainnya. Mengingat pada persidangan sebelumnya ini para saksi-saksi sudah dihadirkan untuk memberikan keterangan bagaimana
peristiwa di Magelang ataupun peristiwa sebelum terjadinya pembunuhan berencana ini sudah memberikan keterangan di depan majelis hakim. Ketika itu sudah ada Susi, kemudian sudah ada beberapa ajudan seperti Romer, Daden dan juga Prayogi yang menjadi ajudan Ferdy Sambo. Kemudian ketika peristiwa pada hari H sebelum terjadinya penembakan juga sudah bersaksi di persidangan, ada petugas PCR yang juga sudah dimintai keterangan oleh pihak CPU dan juga majelis hakim. Nah, pada hari ini saksinya adalah saksi yang menjelaskan peristiwa pasca tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Yudi, kembali ke Anda. Baik, akhir kami nantikan informasi lengkapnya lagi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita jeda terlebih dahulu, pemirsa. Breaking News TV One masih akan segera kembali.